Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marianto. Tempat tanggal lahir Klaten 18 Desember 1977. Kemudian usia 47 tahun. Kemudian untuk aktivitas setiap hari ya berkecimpung ngurusi para santri di pondok. Kemudian juga menjadi sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Klaten Tengah. Ya, selain itu kegiatan harian murid-murid majelis taklim. Hanya itu saja ya, karena ya itu yang saya bisa, yaitu kita niatkan untuk berinvestasi amal begitu. Ya, mungkin. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, tanggal lahir 1 Juli 1978, usia saya 46, kadek setahun. Alhamdulillah aktivitas saya juga sama, sebenarnya ibu rumah tangga, cuman banyak aktivitas begitu Tat. Ada ngajar, ada jahit, kemudian terapis, kemudian ada sertifikat halal gratis gitu. Tangan kanan dari UIN Wali Songo. Begitu. Ditanya soal itu, kadang kami itu sering ditanya, Pak jenengan atau Mbak jenengan ini di amalan apa gitu kok bisa ke sana. Kita juga bingung, amalan apa? Kita ya biasa-biasa, sholat ya ngono kuwi, ya sebisanya lah. Aktivitas kan menurut kami nggak ada yang istimewa lah, biasa seperti yang lain. Nah, tapi kalau secara pribadi saya tuh begini lah. Tadi sebelum saya menikah itu kan saya itu kalau tidur itu sering ngedep radio ya. Nah, dulu bapak punyanya cuma radio. Nah, setiap bangun tidur itu ketika subuh itu saya tuh mendengar lagu nasibnya Raihan itu yang ya Rasulullah ya Habibullah kami rindu padamu gitu. Itu sebelum menikah ya? Sebelum nikah itu saya masih kalau tidak salah MTS itu. Tapi tidak ada keinginan yang sama. Maksud saya ternyata rindu itu bisa membawa kita ke sana itu, kerinduan kita kepada Rasulullah. Nah, ketika terus tak matikan, terus saya gak sah mau ngelakuin, ya gitu hati saya. Terus anehnya itu hampir tiap pagi itu. Setiap ketika saya bangun tidur, saya dengar lagu itu terus. Lama-lama saya apa ini? Kok kayaknya langsung makin menambah kerinduan saya kepada Rasulullah. Nah, terus yaudah terus tak pupuk perlahan-lahan ya udah, karena ngapunten karena kondisi orang tua saya juga pas-pasan, istilahnya ekonomi menengah ke bawah, saya nggak begitu nggak lagi. Lalu kemudian setelah saya menikah dengan istri saya, itu kan jadi ceritanya itu kan dulu itu kan saya punya murid ngaji, ikut ngaji bersama saya, terus berjalan kira-kira 1 tahun. Setelah itu mandek, berhenti, udah jarang ketemu, jarang komunikasi, udah nggak ada pertemuan yang misalnya intensif gitu. Nah, terus tiba-tiba itu saya dikontak sama teman saya, Pak, di paspor apa durung arep apa gitu ya. Jadi Pak, namanya Pak Aan ya, itu mau membuatkan paspor jenengan. Oh ya, insya Allah kita nanan fora iki nek guyonan wis rasa wae nek kon ragat ya gitu. Ora itu tenanan gitu. Akhirnya kemudian ya udah tak masukkan syarat-syaratnya, diteruskan jadi 2 orang, saya sama teman saya. Nah, terus kemudian setelah itu beberapa minggu udah ada info apa-apa. Saya tanya lagi, Pak, udah ada info yang menyenangkan nggak? Terus ngene iki ya. Oh ya wis lah, muga-muga wae ya. Cuma begitu aja. Udah enggak, hampir sudah enggak ada harapan saya. Minimal kita sudah memulai niat untuk membuat paspor gitu. Kemudian
2023. Ya, kira-kira Oktober ya. Januari terus ya Agustus, September, Oktober. Nah, itu September, Oktober itu. Nah, terus kemudian tanggal 23 November itu beliau Pak Aan yang membuatkan paspor itu tiba-tiba datang. Saya juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba cuma Assalamualaikum gitu sampai di rumah. Terus ya biasa kita silaturahmi, terus ngomong Pak Mayanto kira-kira jenengan siap umroh mboten? Nggih siap Pak, cuma nggih niku nek olahraga nggih terus niki ngeten Pak Mayanto, bismillah, saya sama istri punya niatan kalau jenengan nanti sudah siap, besok tanggal 23 jenengan berangkat umroh. 23. Jadi November, jadi sebelumnya, jadi Oktober itu beliau ke sini. Terus saya makduk gitu. Itu tangan pora itu. Saya sudah langsung sujud syukur gitu kayak mimpi itu. Kemudian Pak An itu beliau pengusaha roti. Wedi. Sifon yang saya sampaikan Ustazah pernah Apa itu namanya? sifon wedi. Yang diumrohkan Pak. Nah, awalnya begitu. Jadi awalnya begitu. Terus akhirnya udah komunikasi, setelah bertemu silaturahmi itu, kemudian persyaratan saya kirim karena bironya Jakarta, jadi semuanya dikirim di sana, diproses, dan selesai. Terus saya itu terus ngomong-ngomong sama istri, Dek, mbok coba kira-kira enera kancamu sing iso bantu. Rasan-rasan wae sekedar omong kosong, mbok menawa iso. Nah betul kan? Paginya itu ini ketemu sama murid ngajinya juga. Rasan-rasan gini-gini diceritake itu mau diumrohkan gini-gini, terus malah yang murid ngajinya itu malah bilang, ya wes kalau gitu Mbak Nur berangkat sekalian aja. Iya, dulu kan memang kalau saya ya berawal dari mimpi ya, dulu itu 20 tahun yang lalu setelah saya menikah itu kan saya sudah baru mau ngandeng anak pertama itu, saya punya keinginan untuk ke tanah suci, namun ya Allah dengan keadaan seperti ini mungkinkah gitu, saya juga cuma seperti itu kan. Nah setelah itu ya itu 2015 saya ketemu murid saya ini ya, asalnya dari Ponorogo tapi sudah menetap di Klaten. Nah 2015 itu awalnya bukan murid ngaji, cuman langganan bekam. Nah, jenengan bekam ya? Iya, bekam ahwat. Kemudian bekam dan apa? Bekam saja banyak. Kalau yang terapis bekam saja. Kemudian aktivitasnya ada sertifikat halal gratis, kemudian jahitan dan ngajar pondok, ngajar tahfidz sini. 2000 di sini di rumah sini. Dulu sini juga tadi sama ini. Iya. Di dalam sama di sini. Terus santrinya? Santrinya awalnya dari lingkungan saja. Banyak, kemudian gedok tulang. Tidak hanya dari Serabu, ada Buntalan, ada Kalikota, ada beberapa. Tapi terus kemudian pandemi itu kan. Pandemi COVID. Ini rumah kecil sih 100. Iya, kalau datang semua udah nggak muat itu. Pernah saya alihkan ke sana, ke musola ini kan ke selatan musola, itu kan luas. Nah pernah di situ sampai 90-an anak. Nah itu kan terus berangsur-angsur lagi berkurang karena ada yang lulus. Karena kita pulangkan semua. Karena awal mendirikan ini Tahfidz kan saya cuma aset keluarga saja, jadi gratis. Kemudian awalnya pengennya anak-anak lingkungan bisa ngaji. Alhamdulillah gedok tulang ke teman-teman luar, jadi bisa banyak. Alhamdulillah. Terus yang itu yang dari Ponorogo itu gimana? Nah setelah itu kan 2016 itu saya ngajar beliau, ngajar ngaji. Enggak di Masjid Raya, kan beliau punya teman-teman teman-teman para wali santri, wali murid gitu yang di Al-Furqon. Kemudian dia cuma ngomong-ngomong ngobrol pengen ngaji cuma 7 orang Nah 1 orang
yang ini Bu Reni namanya ya, Bu Reni. Usaha apa itu? Cuma ibu rumah tangga. Suaminya berarti? Suaminya di Bea Cukai sekarang di Semarang. Barusan pindah ya setelah saya umroh itu minta doa suruh didoakan pindah di Semarang di dekat gitu, terus alhamdulillah Dikabulkan ya? iya dikabulkan. Februari itu sudah balik ke sini ke Semarang. Dulu kan di Kalimantan, awalnya di Sulawesi, Kalimantan. Kalau dia juga memang begitu lah, dipindah-pindah. Dinas kan, Sesuai dengan pindah atasannya. dinas. Gitu. Kemudian ya qadarullah ya itu beliau katanya ketika saya bekam itu kan saya diajak ngobrol gitu ya tentang ya macam-macam gitu, katanya beliau ada kata-kata yang membuat saya beliau kok tersentuh terus pengen nggak tahu apa-apa dibantu gitu ya dari rumah tafid ini ada tahu-tahu Al-Quran datang, kemudian papan tulis datang dari beliau. Kalau masuk umroh ya? Iya termasuk umroh, alhamdulillah. Kalau dia menawarkan atau gimana? Kemarin itu kan pas ini beliau saya kan ke sana curhat itu enggak ke rumahnya, ya pas ke rumahnya itu bilang loh Mbak, kan beliau sebenarnya sudah tahu dari temennya gitu. Loh Mbak, saya itu dengar katanya Ustaz mau ke tanah suci. Oh iya Bu, alhamdulillah doanya saja semoga nanti dimudahkan begitu. Kemudian setelah beliau ini kok enggak sama Mbak Nur, kan dulu itu saya doanya mendoakan di sana itu beliau kan pernah haji plus. Nah itu waktu itu juga pas berat-beratnya, tapi alhamdulillah berat kehidupannya, tapi beliau sudah bisa haji plus. Nih anak juga masih mondok gitu, jadi berat. Tapi alhamdulillah bisa haji plus. Nah beliau ini dulu kan saya mendoakan bisa salam sama Mbak Nur gitu. Nah terus beliau masuk ke kamar terus mungkin ngobrol sama suaminya yang masih di Kalimantan suaminya waktu itu. Iya terus alhamdulillah terus keluar itu gini Mbak Nur jenengan besok tindak sekalian sama Pak Mat. Tanya dulu besok nanti jenengan tanya Ustaz kuota yang sekarang masih enggak, kalau masih jenengan tindak sekalian saya dan bapak yang membiayai begitu. Saya langsung sujud nangis itu langsung saya daftarkan. Saya ngontak Pak Aan itu terus ini rencana sama istri mau berangkat Pak, tolong jangan tanyakan masih enggak kuotanya. Terus ketika saya baca itu sebelum saya daftarkan itu kuotanya itu kan 45 baru 33 satu rombongan itu. Nah terus ketika sudah daftar di satu hari itu langsung tutup kan, kuotanya langsung penuh. Saya nggak tahu deh, nanti karena kan dari seluruh Indonesia gitu. Di Jakarta itu ya? Ngumpulnya di Jakarta semuanya. Jadi saya masya Allah gitu, iki nggak rasa kenalan Gusti Allah mungkin. Masa itu biro sing podo, wektune podo, iso bareng itu. Biro Letali. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Hanya di Jakarta apa ada? Di Jogja ada. Ya, tapi ini keberangkatannya semua di Jakarta. Nah, qadarullah misalkan telat besok pagi yang daftarkan, itu kita sudah tidak bisa bareng. Itu. Hebatnya saya hebatnya tuh gini, tidak hanya sampai di situ. Jadi kalau kita sudah masuk di, kalau bahasa trainer itu saya lupa dunia kuantum ya. Kalau sudah kita masuk di situ itu semua energi itu menarik dan itu betul. Ketika persiapan saya sama istri persyaratan administrasi mau berangkat udah beres, biaya sudah beres, semua udah beres. Saya tuh mikir gini, ya malam-malam ya sama istri itu, iki nek urusan mangkat wis beres. Tapi iki piye karo warga sekitar karo jamaah apa yang butuh makan tok. Masa ora pamitan untuk ke sana. Itu saya sudah ada karena kan waktu itu ya untuk persiapan itu kan biasa gitu beli oleh-oleh itu kan untuk persiapan. Saya mikirnya begini kan dulu itu kan saya punya impian itu, nah itu saya tulis di buku. Nah ternyata itu setelah saya
balik umroh saya baru buka. Loh, ternyata saya dulu nulis bisa umroh tahun 2022. Sesuai ya. Oh. Dan tidak 22. Kemudian ternyata saya tuh biaya untuk sekolah itu kan banyak ya. Jadi nabung di omlong yang untuk ini umroh itu keambil terus tak. Jadi tidak bisa Berarti nabung terus. Nabung ya. Ya nabung di omlong aja. Terus bismillah kayak gitu. Tapi Tapi terus keambil ya? terus. Jadi ya. hebatnya tadi Terus gini, saya terakhir ketika kita ngomong sampai situ terus bunyi-bunyi itu ini kan urusan piye. Saya hanya gini aja, ya Allah. Pun masa borong mak cukupi butuh kula. Istighfar astagfirullah. Saya hanya itu aja. Semalam sampai saya tertidur saya hanya istighfar gitu. Terus tahu-tahu saya enggak anu gitu. Wah nanya-nanya dari sini ngasih ini, dari sini ngasih ini pas untuk sangu, ini masuk masya Allah, nyaris saya nggak mengeluarkan duit sepeser pun untuk beli itu, ngurusi itu ya, untuk acara pamitan itu loh. Allah yang ngirim ya. Iya gitu loh, masya Allah. Ternyata ya tadi loh hanya bahkan untian. malamnya mau berangkat itu masih ada yang amploping gitu. Padahal kita udah mau berangkat, terus banyak yang menawarkan untuk jarak ke sana, padahal kita kan cuma di stasiun gitu. Nah, alhamdulillah ya ada yang Saya tuh sampai gini loh, mobilnya ke sana juga agak ada. bingung. Ini biasa pas begitu nanti bener. Kok dulu ini biasanya nek orang Arab budake apa itu? Budake umrah itu kan minta doa kan itu. Ini kok malah dong kayak iya apa ya? Saya tuh bingung. Ya Allah ini saya nggak bisa nyetop itu. Oh, sekedar untuk ngantar ke stasiun saja, itu kan kita berangkat dari stasiun. Itu saya nolak mobil banyak itu. Pak, besok berangkat saya antar. Ngapunten Pak, pon enten. Tapi akhirnya juga Padahal ada sebelumnya kita mikir, keperluan. kita mikir besok berangkatnya berapa ya? Sehingga sakit. Itu Masya Allah. saking Itu kemurahan kalau Allah lupa. seperti Ya itu. Allah. Jika tidak kelahannya, ya Allah. Itulah Tidak bisa disangka. Kalau jenengan pernah nabung juga untuk umroh. ya nabungnya tak serahkan ya. Oh, Kan Iya, gajian saya serahkan. kan sebelum Pak Aan kesini, itu kan saya malam Selasa ya, itu saya udah bilang uangnya sing nggo iki udah habis loh, saya gitu yang terakhir gue bayar kuliah jenengan gitu. Terus wis rapopo sih ora enek gantina itu Seperti ini. keyakinan tak. Jadi Ada amplong ya. isi, ambil habis lagi. Iya. Isi, ambil lagi. Kadang juga ngumpul 1 juta itu pernah tak, kan saya nabungnya ya kadang 50, kadang 100 Tapi kayak ada gitu. kebutuhan ya. Iya, Ini kok kebutuhan. kali dibayar iki. Nanti nek anak saya butuh, suami butuh itu saya ambil gitu. Nah lama-lama kan udah habis. Ya itu pas malam Selasa saya bilang, kemudian malam minggunya Pak Aan qadarullah kesini. Itu suatu ya Allah iki sebuah keyakinan suami Tapi saya itu dulu itu. ternyata itu yang paling penting itu keyakinan kita. Itu yang paling penting, niat kita itu loh. Niat, Karena yakin. sebelum itu saya ngapunten nggih, kita itu banyak diuji loh. Tidak semulus yang dibayangkan, enggak. Kita itu dicaci maki, dia macam-macam. Hampir seperti Rasulullah. Masya Allah. Bahkan ada yang mengingatkan sahabat Mbak Nur itu kan Rasulullah juga seperti itu gitu. Awalnya itu. Saya hanya ikhlas saja dah. Wis stopno wae aja jangan aja. Wis stopno wae. Asal ora nang ngarepku aku meneng ae. Tapi nek nang ngarepku tak waneni. Tapi karena kondisi ekonomi kita ya. Iya, karena kekurangan mungkin ya. Udah kita fokus hanya ngurusi Ternyata kajian. kita harus ngurusi ikhlas, pondok, itu udah sabar biarin aja. itu modalnya. Tapi ternyata itu menjadi celengan ternyata gitu. Itu Celengan kalau awas. kesehariannya apa Pak jenengan? Kalau saya kan Waktu itu. ya sudah di pondok, Sudah sudah di pondok. Dan juga sudah Jadi barangkali misi-misi. ini ya kuncinya, karena kita ngurus santri, ngurus umat. Iya, bersama Al-Quran itu kan. Akhirnya umat yang ngurus kita gitu Iya. ya. Dengan dulu kan itu kan keyakinan saya itu, niat saya itu mulai muncul itu gini. Setiap kan kalau tetangga kita kanan kiri kan kalau mau berangkat umroh atau haji itu kan mesti ada pamitannya seperti biasanya nih. Nah itu ada mubalek yang Ustadz yang cerita di situ. Ada orang yang dihajikan tidak bayar, tidak mengeluarkan biaya apapun. Ada yang namanya Haji Wahyu, mergo ngedos sawai payu gitu. Ada yang dibiayai
dari dinas Haji Abidin di atas biaya dinas macam-macam itu. Saya tuh nyelotok pikiran saya, sumben aku ya iso. Sumben aku. Cuma itu aja. Lain hari lagi ada yang pemerintah umroh, ada ustadz lagi yang cerita, monggo motivasi ke sana, jangan putus, insya Allah Gus Allah Maha Kuasa. Karena banyak kejadian orang yang haji umroh tanpa biaya. Saya langsung nyetok gitu, sumben aku ya iso. Gitu cuma itu aja. Tapi ternyata itulah yang kemudian masuk ke otak bawah sadar, menjadi gelombang doa yang luar biasa. Kalau dari keinginan banget sampai Allah mengabulkan itu berapa tahun? Karena ada orang yang ingin banget sampai Allah mengabulkan, ada yang butuh 5 tahun, 10 tahun ya. Saya 20 tahun tadi dengan tulisan juga itu ya Allah. Kalau saya mulai kira-kira 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Sebelum 2024 itu gitu. Kan 2023 ini. Berangkatnya tanggal apa? Kan 23 November. 22 November. 22 November. Ya, sampai 23. Berarti ini Baru kemarin ya? hampir Iya, setahun. hampir setahun. Besok setahun. Itu kira-kira 4 tahun terakhir sebelumnya itu yang sangat kuat. Nah kebetulan itu ya saya nggak tahu nih apa tanda-tanda itu gimana. Beberapa bulan sebelum itu disuruh berangkat itu, saya tuh kok dimudahkan untuk selawatan setiap subuh itu loh. Tarhim subuh itu. Di musola sini. Cuma pokoknya saya hanya punya kerentek ya Allah, aku pengen tarhim ya. Tarhim setiap pagi gitu tuh. Saya nggak tahu apa memang itu juga menjadi sebelum subuh. Bahkan kalau sebelum bangun itu saya bangunkan nanti tarhim saya begitu. Apakah itu juga menjadi kekuatan sendiri? Sebelum Atau subuh gimana itu gitu? ke masjid itu kita lakukan alhamdulillah sejak menikah kan kita kalau enggak itu deket ya. iya deket Cuma masih tinggi gitu. yang sholat 50 meter.